Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucilawati Bustanil dengan NIM 20040301447. Baiklah, di sini saya akan menjawab mengenai soal UTS pada mata kuliah Statistik Bisnis. Soal pertama yaitu jelaskan yang Anda ketahui definisi statistik menurut ahli dan menurut Anda sendiri. Statistik menurut Friend dan Williams adalah keseluruhan metode pengumpulan dan analisis data yang dikelompokkan dalam matematika terapan. Sedangkan menurut pendapat saya, statistik adalah ilmu yang mengenai pengumpulan dan klarifikasi data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Selanjutnya yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan statistik. Tahapan statistik itu ada 5. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu dapat dilakukan dengan cara metode sensus dan metode sampling. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses mengklasifikasikan data serta mengubah data menjadi kode atau tabulation, memeriksa data atau editing, atau mengelompokkan data atau klasify. Kemudian yang ketiga yaitu pengumuman data. Setelah data diperiksa, selanjutnya data disusun ke dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Kemudian yang keempat yaitu analisis data. Data yang disusun kemudian dianalisis dengan metode rata-rata atau average, variasi kolerasi atau regresi untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Selanjutnya yang kelima, interpretasi data. Setelah data dianalisis, selanjutnya data disimpulkan untuk memperoleh data yang benar. Interpretasi memerlukan keahlian tinggi, sikap hati-hati, dan sikap objektif. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan jenis sumber data. Jenis sumber data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang diperoleh dari individu sendiri dengan metode wawancara langsung dan tidak langsung. Informasi dari responden, informasi yang dikirim melalui pos atau media sosial, pencecahan dari daftar pertanyaan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikutip dari sumber publikasi laporan keuangan, data dari BPS dan lembaga-lembaga pemerintah. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Sedangkan populasi adalah jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya yang kelima yaitu jelaskan teknik pengambilan sampel beserta contohnya. Teknik pengambilan sampel probability sampling. Yang pertama yaitu sampel random sampling, merupakan pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan tingkatan anggota tersebut dalam populasi. Contohnya saat semua anggota populasi mempunyai golongan darah yang sama, maka diambil secara acak. Yang kedua yaitu sampel sistematis, adalah interval atau jarak dari sampel yang dipilih. Contohnya jika sampel yang dipilih nomor 1, maka dipilih selanjutnya harus memiliki jarak seperti memilih nomor 10 untuk selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menentukan jumlah sampel saat jumlah sampel kurang proporsional. Contohnya pegawai Alfamart memiliki karyawan lulusan S2 10 orang, S1 3 orang, lulusan SMA 100 orang, dan lulusan SMP 234 orang. Yang diambil sebagai sampel yaitu lulusan S1 dan S2. Selanjutnya yang keempat yaitu proportionate stratified random sampling. Pengambilan sampel yang dilakukan jika populasi tidak homogen. Contohnya seorang mengambil sampel 3% dari 500 orang di desa A dan 3% dari 300 orang di desa B untuk dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya yang kelima yaitu sampel area. Pengelompokan berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Contohnya seorang marketing manajer sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah
mata tayangan, teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. Selanjutnya yaitu non probability sampling. Yang pertama itu sampel kota. Sampel kota, pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti dan kriterianya telah ditentukan. Contohnya yaitu penelitian dilakukan terhadap pegawai golongan 2 para instansi pendidikan yang dilakukan secara berkelompok. Jumlah sampel ditetapkan yaitu 100 orang dan peneliti 5 orang. Jadi setiap peneliti memilih secara bebas pegawai golongan 2 sebanyak 20 orang. Selanjutnya yang kedua, sampel insidental. Penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas atau tanpa sengaja. Contohnya wartawan mewawancarai warga yang kebetulan sedang lewat. Selanjutnya yang ketiga itu sampel purposif. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Contohnya ketika ingin meneliti tingkat stres mahasiswa semester 5, maka yang diteliti itu mahasiswa semester 5 bukan semester 1 atau 3. Selanjutnya yang keempat yaitu sampel jenuh. Pengambilan sampel ketika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Contohnya ketika hanya terdapat 27 orang dalam jumlah populasi atau kurang dari 30, maka semua 27 tersebut dijadikan sampel. Kemudian yang kelima yaitu sampel bola salju. Dikatakan juga sampel terhadap sampel diambil secara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil terus meningkat ke yang ukuran besar. Contohnya penelitian tentang gizi buruk dengan cara menanyakan nama yang lain yang terkena gizi buruk dari responden dan begitu seterusnya. Baiklah, sekian jawaban mengenai UTS Statistik Bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.